Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Maulana Hakim dengan NIM 055713908. Saya dari UPBJJ Universitas Terbuka Kota Bandung. Dalam video ini saya ingin menyampaikan tugas 1 mata kuliah Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yang dimana tema ini berfokus pada pembahasan proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, yang meliputi salah satu peristiwa penting lahirnya Pancasila, penjelasan nilai Pancasila yang tercantum dari peristiwa tersebut, dan refleksi mandiri. Dari sidang BPUPKI tahun 1945, rumusan Piagam Jakarta sampai pengesahan PPKI, ada satu peristiwa rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selanjutnya, penjelasan salah satu peristiwa penting proses lahirnya Pancasila. Piagam Jakarta adalah dokumen krusial yang lahir dari sidang BPUPKI kedua setelah Soekarno berpidato soal dasar negara pada 1 Juni 1945. Panitia kecil dibentuk pada 22 Juni, dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin, merumuskan Pancasila awal. Versi asli mencakup frasa syariat Islam di sila pertama untuk masukan dari kelompok nasionalis sekuler seperti Ki Hajar Dewantara. Frasa itu dihapus demi persatuan. Hasilnya Piagam Jakarta jadi rumusan Pancasila pertama yang inklusif. Meski belum final, ini jadi jembatan antara BPUPKI dan PPKI di masa akhirnya disahkan tanggal 18 Agustus 1945 tanpa syariat Islam untuk menghindari perpecahan antar agama. Selanjutnya, penjelasan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Peristiwa ini mencerminkan nilai sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan sila ke-3 persatuan Indonesia secara kuat. Sila pertama terlihat dari kompromi soal keagamaan. Meski ada dorongan syariat, dipilih rumusan yang dihormati, kebebasan beragama buat semua, tidak diskriminatif. Sila ketiga muncul lewat semangat gotong royong dalam debat berbeda, suara dari Islam, Kristen, Hindu, sampai nasionalis sekuler bersatu demi satu dasar negara. Cegah negara bubar sebelum lahir. Ini menunjukkan Pancasila lahir dari musyawarah, bukan paksaan, yang membuat Indonesia bisa merdeka tanpa konflik internal besar. Dan yang terakhir, ada refleksi pribadi. Bagi saya, pelajaran terbesar dari Piagam Jakarta adalah kompromi demi persatuan lebih penting daripada kemenangan ideologi pribadi. Mereka rela kalah di poin syariat demi NKRI utuh. Ini ingatkan kita untuk tidak egois di tengah perbedaan. Untuk generasi muda seperti kita yang hidup di era media sosial penuh debat sengit, nilai ini sangat relevan. Misalnya, saat diskusi isu intoleransi atau politik online, kita bisa tiru semangat musyawarah membuat redam polarisasi, bukan tambah benci. Bayangkan kalau dulu tidak kompromi, Indonesia mungkin pecah sebelum merdeka. Sekarang kita bisa aplikasikan ini di aktivisme digital.
promosi toleransi beragama via konten inklusif, supaya Gen Z dan Gen Alpha bisa bangun negara yang lebih solid. Sejarah ini membuat kita sadar Pancasila bukan hanya hafalan, tapi juga landasan hidup dalam bernegara. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.